Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di tempat ini yang diselenggarakan seminar umum yang akan dibawakan oleh MASPI, Masyarakat Pelumas Indonesia, dalam rangkaian acara Loop Indonesia 2026 dari acara INAPA 2026 di J-Expo Kemayoran. Perkenalkan, saya Hugo, saya akan memandu dalam acara ini. Atas nama panitia dan atas nama MASPI, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada seminar kali ini yang bertajuk Advanced Lubrication Engineering and Condition-Based Maintenance for Industrial Reliability. Tema ini menjadi sangat relevan di tengah perkembangan industri saat ini, di mana reliability, operational efficiency, dan predictive maintenance, dan juga asset integrity menjadi fokus utama berbagai sektor industri. Melalui seminar ini kita akan bersama-sama mendapatkan insight langsung dari para expert MASPI di sini. Kami berharap sesi hari ini tidak hanya memberikan wawasan teknis, tetapi juga membuka knowledge sharing antara praktisi industri yang hadir dalam acara kali ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi singkat yang nantinya setiap narasumber akan mendapatkan waktu sekitar 15-20 menit yang akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan yang akan ditampung dan akan dijawab pada akhir setelah semua narasumber telah memberikan materinya. Jadi baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama mari kita mulai seminar pada siang hari ini. Untuk membuka acara secara resmi kami mempersilahkan Ketua Umum MASPI Bapak Nurudin untuk menyampaikan opening speech. Kepada Bapak Nurudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good afternoon for you all, gentlemen. We are so sorry that most of this speech will be delivered in Bahasa, but if you need to get more information, we can discuss later after this stage. Introduce, my name is Nurudin. I am the chairman of MASPI, Masyarakat Pelumas Indonesia. Ini adalah Masyarakat Pelumas Indonesia adalah paguyuban perkumpulan expert di bidang pelumasan. Sekali lagi, di bidang pelumasan yang berkumpul untuk menghimpunkan keahlian mereka untuk menjadikan pelumasan di Indonesia menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu semuanya, organisasi MASPI ini, Masyarakat Pelumas Indonesia, ini sudah berdiri 21 tahun. Jadi nanti di bulan Juli itu adalah ulang tahun yang ke-21 Masyarakat Pelumas Indonesia. Masyarakat Pelumas Indonesia beranggotakan berbagai macam bidang. Ada yang berasal dari pabrikan pelumas. Ada yang berasal dari laboratorium penguji pelumas. Ada yang berasal dari original equipment manufacturer. Ada yang berasal dari institusi pendidikan. Ada yang berasal dari lembaga training. Semuanya berkumpul di sini dari berbagai expertise mereka, membangun, saling mendeliver expertise mereka untuk membangun ekosistem lubrikan and lubrication yang lebih baik. Bapak dan Ibu semuanya, pasar pelumas Indonesia itu berkisar antara 1,23 juta kiloliter sampai dengan 1,3 juta kiloliter. Dengan CAGR tumbuh berkisar antara 2,7% sampai dengan 3,5% di tahun 2030 nanti. Artinya apa?
pelumas itu tumbuh. Industri pelumas masih tumbuh. Artinya apa bagi industri? Machinery yang mengkonsumsi pelumas itu tumbuh. Sehingga dengan tumbuhnya machinery di Indonesia, semakin banyaknya machinery di Indonesia, apapun itu rotating equipment yang Bapak sebutkan, steam turbine, gas turbine, kompresor, hidrolik, diesel engine, apalagi electric motor, semua rotating equipment, semua prime mover pasti membutuhkan pelumas. Nah, dari data ini kita melihat bahwa machinery ini tumbuh. Dengan tumbuhnya pelumas, maka penting bagi kita agar industri yang sedang tumbuh ini reliable. Industri tidak akan reliable jika rotating equipment-nya tidak reliable. Betul? Karena industri main equipment-nya adalah rotating equipment. Apakah itu extruder? Apakah itu steam turbine? Apakah itu teman-teman yang bekerja di hydraulic system? Semuanya memerlukan rotating equipment. Nah, pertumbuhan industri ini haruslah dijamin reliabilitasnya, yang salah satunya nanti teman-teman dari pakar expert kami, ada Pak Handoko, ada Pak Hendra, ada juga Pak Reza yang akan menyampaikan dari segi expertise mereka bagaimana reliable itu bisa didapatkan. Nah, industri yang tumbuh ini harus reliable sehingga dimulai dari rotating equipment yang reliable dulu. Dan rotating equipment bisa reliable kalau lubrication-nya reliable. Kalau Bapak Ibu ada di rumah tangga, kenapa kipas angin kita rusak? Kenapa mesin cuci kita rusak? Bapak Ibu yang ada di pabrik, kenapa water pump kita rusak? Kenapa steam turbine atau bearing dari steam turbine atau kompresor kita rusak? Kalau kita teliti lebih lanjut, jawabannya nggak jauh-jauh. Pasti ada hubungannya atau rata-rata ada hubungannya dengan lubrication. Lubrication tidak hanya pelumasnya, lubrication juga bagaimana bearingnya, bagaimana temperatur lubrikan itu diaplikasikan, bagaimana filter yang digunakan, bagaimana kebersihan pelumasnya. Bukan hanya masalah merek oli apa, bukan. Lubrication lebih luas dari itu. Sehingga Bapak Ibu semuanya, saya ajak Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru mendengar tentang masyarakat pelumas Indonesia, kami sudah 21 tahun, kami juga membersamai Kementerian ESDM dulu pada saat penerapan NPT nomor pelumas terdaftar. Kita juga membersamai Kementerian Perindustrian dalam penerapan SNI pelumas, dan semuanya sudah terimplementasi di Indonesia. Kita akan menuju step yang lebih advance lagi. Saya sampaikan pada forum ini bahwa masyarakat pelumas Indonesia di tahun 2026 ini memiliki cita-cita untuk mendevelop standar kompetensi kerja khusus ahli lubrication Indonesia, yang nanti standar kompetensi kerja khusus ini akan dibagi menjadi 3 kriteria: ahli lubrication muda, ahli lubrication madya, dan ahli lubrication utama. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya demi tercapainya cita-cita ini. Mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan kita akan mengajak Bapak Ibu semua dari berbagai sudut pandang untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasinya bagaimana seharusnya sebuah standar kompetensi kerja untuk ahli pelumasan ini didevelop. Karena tentunya tidak hanya mendukung kepentingan perusahaan pelumas, tetapi juga mendukung kepentingan industri di Indonesia, end user di Indonesia
yang menggunakan pelumas tersebut. Dan saya harapkan forum singkat pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik dan berkah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita di dalam mewujudkan aspirasi-aspirasi, cita-cita kita di masyarakat pelumas Indonesia untuk pelumasan yang lebih baik, untuk rotating equipment di Indonesia yang lebih baik, untuk industri Indonesia yang lebih baik, bisa terwujud insya Allah. Aplaus untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Nurudin. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke sesi utama. Yang pertama itu ada lubricant selection and performance evaluation based on operating condition, akan dibawakan oleh Bapak Handoko. Bapak Handoko, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi nama saya Handoko, saya salah satu anggota MASPI dan saat ini diberi kehormatan untuk memberikan sharing terkait lubricant selection dan performance evaluation based on operation condition. Jadi ini judul yang sederhana sekali, bagaimana kita memilih pelumas dan bagaimana mengevaluasi unjuk kerjanya dalam operasi yang kondisi operasi. Oke, lanjut. Oke, di awal bagaimana kita memilih lubricant selection, kita harus consider atau mempertimbangkan 3 hal di awal. Satu ya adalah equipment-nya. Apakah kita memakai itu mobil atau truk atau dan lainnya. Yang kedua adalah operation condition-nya. Apakah operation condition-nya dalam suhu tertentu, dalam tropis atau subtropis dan lainnya. Dan yang ketiga adalah performance requirement-nya atau unjuk kerja yang dibutuhkan untuk unit itu bekerja dengan baik. Jadi 3 hal ini yang mesti kita harus pertimbangkan sebelum kita memilih suatu pelumas untuk unit atau kendaraan kita. Ya, lanjut. Oke, untuk di awal apa yang mesti kita cek terlebih dahulu adalah equipment type-nya atau tipe unitnya, apakah bearing, gear, hidrolik, kompresor atau yang dan lainnya. Kemudian beban kerjanya, apakah dia dalam light atau ringan, moderat atau sedang, atau dia heavy load. Jadi untuk beberapa aplikasi di mana heavy atau shock load, dia membutuhkan semacam aditif tambahan yang kita sebut sebagai EP aditif atau extreme pressure. Yang ketiga adalah speed atau kecepatan, di mana bila mana unit atau kendaraan tersebut adalah high speed, tentu juga kita membutuhkan viskositas atau kekentalan yang encer. Kebalikannya kalau memang itu dia low speed atau high load, tentu juga yang kita akan pilih adalah kekentalannya yang lebih kental. Yang keempat adalah temperatur, di mana operation temperature range ditambah dengan ambient. Kita akan juga consider kepada nilai pour point atau nilai titik beku dan juga flash point-nya. Dimana kalau di kita, di tropis ini, biasanya kita memakai 2, multigrade ataupun single grade. Yang kelima adalah lingkungan, dimana kalau lingkungannya apakah dia cenderung basah, berdebu, dusty, atau memang spesifikasinya adalah pelumas itu adalah food grade atau untuk pembuatan makanan ataupun minuman. Kemudian itu adalah higher temperatur dan outdoor. Yang keenam adalah material compatibility. Seringkali pada saat kita memilih pelumas, kita lupa untuk mempertimbangkan kecocokan material terhadap pelumas tersebut. Jadi seringkali yang kita gunakan pelumas itu punya efek
negatif terhadap komponen yang ada di dalam unit tersebut. Oke, lanjut. Jadi untuk tipe atau utama yang terakhir terhadap pelumas itu yang kita cukup di awal adalah mineral oil. Mineral oil ini boleh dibilang hampir semua aplikasi itu dia bisa memakai mineral oil. Yang kedua adalah sintetik PAO, dia biasanya digunakan untuk wide temperature range, untuk consider terhadap penggunaan yang lama atau long life. Kemudian yang ketiga adalah sintetik PEG, kemudian sintetik ester, grease, dan terakhir adalah solid atau dry lubrication. Lanjut. Ya. Pertanyaannya bagaimana kita memilih viscosity. Jadi pada saat kita memilih pelumas, tentu yang pertimbangan di awal ini kita adalah kekentalannya itu yang kita gunakan itu berapa. Jadi bagaimana kita memilih apakah multigrade ataupun monograde. Ya. Ada untuk pelumas itu ada rule of thumb-nya, baik pelumas industri ataupun pelumas otomotif. Industri biasanya dia viskositasnya memakai ISOVG grade-nya, kemudian kalau untuk otomotif biasanya dipakai dengan SI grade. Ya, yang pertama tentu juga kita akan melihat kepada OEM recommendation. OEM-nya itu merujuk ke viscosity berapa, apakah SI 30, 40 atau multigrade 1030 atau 15W 40. Yang kedua adalah bila mana tidak ada manual grade, yang seringkali memang pada saat kita membeli unit yang bekas bukan baru, itu manual guide-nya kita tidak punya. Bagaimana kita melihat itu memilihnya? Satu adalah melihat temperatur dan speed-nya. Yang untuk penjelasan yang sangat mudah adalah untuk ISOVG 22 sampai 68 di hidrolik itu biasanya untuk high speed bearing ataupun hidrolik. Yang B-nya adalah ISOVG 100 dan 200, dia umumnya untuk gearbox ataupun untuk moderate speed. Yang terakhir yang ketiga adalah ISOVG 320 dan seterusnya 680 ke atas, biasanya low speed dan digunakan biasanya untuk high load gear. Yang untuk grease kita gunakan NLGI. Jadi yang kita kenal itu adalah NLGI dari 000 sampai dengan NLGI 6. Tapi yang umum yang biasa kita dipakai adalah NLG 1, 2, dan 3. Dan yang paling umum yang kita ketemu di lapangan ataupun di market adalah NLGI 2. Jadi NLGI 1 dia untuk centralized system, biasanya untuk low temperatur. NLGI 2 itu umum dipakai biasanya untuk most bearing ataupun untuk general purpose. Yang ketiga ada NLGI 3 untuk high temperatur ataupun aplikasinya dia vertical shaft. Biasanya yang dibutuhkan, yang direkomendasikan adalah NLGI 3. Oke, lanjut. Oke. Ada beberapa pertimbangan ataupun yang perlu kita take note di situ adalah ada terkait dengan common additive yang biasanya kita temukan dalam suatu pelumas. Nah, untuk beberapa yang sering kita temui adalah anti-wear dan extreme pressure. Anti-wear biasanya ada di hidrolik, ya. Extreme pressure biasanya ada di aplikasi gear. Yang kedua adalah RO atau Rust and Oxidation Inhibitor, ada banyak di aplikasi pelumas, namun umumnya di hidrolik dan di turbin itu adalah mandatory, aditif ini adalah ada. Kemudian VI improver ini sangat atau mandatory ada dalam multigrade lubricant. Walaupun di beberapa aplikasi
VI ini ada, tapi lebih kepada dia menambah aditif performan yang lain. Seperti kalau VI improver ini dia juga bisa berlaku sebagai semacam aditif performan lainnya. Yang keempat adalah tackifier. Jadi biasanya untuk open gear atau chain supaya pada saat berputar tidak banyak volume lubrikan tersebut yang terbuang. Oke, lanjut. Untuk selection workflow-nya adalah satu seperti yang tadi saya informasikan adalah check OM specification. Jadi dicek dulu bukunya, rekomendasinya dia mensyaratkan SI berapa atau ISO PG berapa. Terus list condition, jadi apakah temperatur min max-nya berapa, apakah dia harus di minus derajat ataukah tidak atau di ambient temperatur. Kemudian pilih base oil type-nya dan viscosity-nya. Ada beberapa pilihan di market ya, di pasar. Ada mineral base, ada semi sintetik yang bahasa marketingnya, ada juga yang fully sintetik. Jadi pilihan itu ada di market. Tinggal nanti kita cari viscosity-nya berapa. Ada beberapa viscosity yang hanya ada di mineral base type, tapi ada beberapa viscosity yang memang kita hanya temukan di fully synthetic product. Yang keempat adalah ada beberapa tambahan seperti di beberapa aplikasi seperti di makanan, dia mesti ada sertifikat H1. Artinya dia punya sertifikasi food grade. Ataupun ada beberapa aplikasi yang memang dekat situ ada panas yang tinggi. Jadi ada beberapa tuntutan unjuk kerja yang memang disyaratkan tambahan untuk pelumas tersebut. Yang terakhir yang sering kita lupakan adalah compatibility terhadap seal dalam suatu sistem tersebut. Jadi seringkali pada saat kita mengganti jenis pelumas, kita lupa bahwa ada beberapa seal yang tidak cocok untuk pelumas yang digantikan. Jadi ini yang mesti kita juga harus concern di situ. Jadi pada saat kita ganti oli dengan tipe yang berbeda, itu terjadi kebocoran. Ternyata kita cek adalah seal-nya yang memang tidak kompatibel. Karena memang beberapa kendala seperti mixing incompatible grease. Ini sengaja ataupun tidak, ini sering kita lihat di lapangan. Jadi efek salah satu yang sering kita lihat adalah pada saat ketidakcocokan dalam suatu grease itu adalah grease-nya menjadi lebih cair ataupun dia menjadi lebih keras. Nah, yang kedua adalah kalau olinya lebih kental itu biasanya lebih baik. Ini yang sering kali kita pahami. Tapi perlu kita ketahui bahwa lebih kental itu belum tentu lebih baik. Ada beberapa konsekuensi. Kalau viskositasnya kita rubah lebih kental, biasanya konsumsi energi atau dayanya itu biasanya lebih boros. Terus yang ketiga, yang terakhir ini adalah kita seringkali melupakan atau tidak mengindahkan temperatur pada saat dia mulai. Ada beberapa jenis engine yang model lama, dia memasang preloop pump. Jadi sebelum mesin itu menyala, pompa loopnya atau pompa olinya dia berjalan dulu. Baru kemudian start engine. Ya. Oke, itu saja dari saya sharing terkait dengan lubrication selection. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Handoko. Kita buka sesi pertanyaan dulu aja, mungkin 2-3 pertanyaan bisa lah ya, bisa langsung lah ya.
Oke, mungkin Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. And for those of you that's not using bahasa, even though the delivery was in bahasa, but the material still in English. Oke? Nothing, kita lanjut aja. Lanjut. Ada pertanyaan kita lanjut. Ya. Oke. Berikutnya kita akan pembahasan mengenai oil analysis. Oh belum. Sorry belum. Mengenai precision lubrication practice, filtration, cleanliness codes, and application methods by Bapak Hendra. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semua, salam kenal, saya Hendra, salah satu tim membernya MASPI. Pada kesempatan kali ini kami diberi amanah sebagai salah satu narasumber untuk topik Precision Lubrication Practice dengan subtopik filtration, cleanliness code, dan application method. Berbicara mengenai precision lubrication practice atau secara terminologi kita bisa menyebutnya sebagai kegiatan untuk pelumasan pada equipment di mana dilakukan dengan secara presisi, terukur, termonitor, guna meningkatkan reliability dari mesin dan performan kita. Jadi, precision lubrication practice itu bukan hanya sekedar menambahkan oli. Jadi jauh lebih penting sebenarnya bagaimana caranya kita bisa meningkatkan, memaksimalkan dari reliability dari mesin kita. Nah, ini ada beberapa pilar. Kalau kita berbicara precision lubrication practice, mulai dari pemilihan lubrikan yang tepat, jumlah yang tepat, penempatan yang tepat, dan waktu yang tepat, dan kondisi yang tepat. Jadi balik lagi, pelumasan bukan hanya sekedar menambahkan oli, tapi lebih harapannya adalah ingin memaksimalkan reliability dari mesin ataupun equipment kita. Next, Pak. Nah, ini beberapa elemen apabila kita bicara mengenai precision lubrication practice. Salah satu adalah di sistem filtrasi, kemudian cleanliness control, terus juga dari sisi handling dan aplikasi method, dan yang tidak kalah penting adalah condition monitoring. Nah, di subtopik kali ini kami ingin mengupas hal-hal terkait filtrasi, yakni bagaimana caranya kita meremove kontaminan dari lubrikan untuk memprotek dari sisi equipment dan juga nanti akan berpengaruh terkait dari sisi lubrikannya sendiri. Kita tahu bahwa salah satu momok di pelumasan itu adalah kontaminan. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghandle kontaminan? Itu juga salah satunya kalau itu kontaminannya berupa solid particulate, padatan, itu kita kena filter. Kalau itu berupa water yang ada di oli, itu biasanya orang menggunakan purifikasi, termasuk yang air kontaminan. Nah, di sistem lubrikasi itu biasanya kombinasi antara 3 kontaminan tersebut. Terus timbul pertanyaan, kenapa ini penting begitu? Penelitian menunjukkan bahwa kehilangan daya guna alat
itu 70% disebabkan karena terjadi kerusakan di surface area, di permukaan dari komponen tersebut. Dari 70% tersebut, 50%-nya itu disebabkan oleh terjadinya keausan mechanical wear. Yang 20% itu dari korosi. Mechanical wear mungkin yang kita kenal ada yang kita sebut dengan abrasif, adesif, ataupun erosif dan selain itu. Kaitannya dengan filtrasi Bapak Ibu, kita sering melihat bahwa di tabel ini ada daerah-daerah yang memang sangat berbahaya di sistem kita, di equipment kita, itu relate dengan clearance yang ada di komponen kita. Nanti kalau dikaitkan nanti dengan ISO Cleanliness Code, itu terlihat bahwa di dalam sistem, mungkin dalam sistem hidrolik lubrikasi, partikel-partikel yang ukurannya kecil, mungkin sekitar 4 atau 4, 6 atau 14 mikron, itu merupakan partikel yang sangat berbahaya dan juga dari sisi tingkat kekerasan itu juga sangat keras. Sehingga di beberapa literatur disebutkan bahwa itulah danger zone di sistem filtrasi kita. Dan ini yang kita harus protect. Jadi partikel semakin kecil itu biasanya dia lebih kuat. Itulah yang terkadang kalau kita tidak kontrol itu yang akan merusak komponen-komponen kita, apakah di bearing ataupun di kontrol valve-nya kita. Nah, bagaimana cara kita untuk memutus rantai keausan itu tadi? Itulah kita perlu menggunakan sistem filtrasi yang benar. Next, Pak. Ya, ini secara umum ini kita sudah paham semuanya, sistem filter, ada caranya, ada menangkap filter itu mekanismenya, ada yang disebut dengan direct interception, lubang filter lebih kecil daripada partikel, dia ketangkap. Ada juga di suatu teknologi juga menggunakan karena perbedaan muatan partikel dengan medianya sehingga partikel itu bisa menempel atau yang kita sebut dengan absorb filtration. Jadi balik lagi, sistem filtrasi di sini kalau kita kaitkan dengan kontaminan terkadang kan juga ada yang berasal dari dalam, generated pada saat sistem itu berjalan. Kalau itu tidak kita atasi, itu akan menimbulkan kontaminan yang lain lagi. Nah, itu yang kita harus potong rantainya dengan menggunakan sistem filtrasi yang benar. Ini informasi terkait filter rating. Di beberapa waktu yang lalu kita mengenal yang kita sebut dengan nominal rating. Misal 10 mikron dari OEM pembuat filter dia sudah cantumkan, oh ini filter 10 mikron. Akan tetapi dari 10 mikron tersebut efisiensinya itu belum terlihat sekali. Rata-rata itu 40-50%. Kemudian ada yang lebih ketat yang kita sebut dengan absolute rating. Itu diameter terbesar yang bisa lolos di filter tersebut. Dan ini cenderung lebih efisiensinya lebih bagus dibandingkan nominal rating. Nah, saat ini di beberapa industri itu mereka lebih prefer menggunakan yang kita sebut dengan beta rasio. Artinya perbandingan antara jumlah partikel ukuran tertentu yang melewati filter, berapa keluar setelah melewati filter. Sehingga apabila beta rasionya tinggi, itu berarti efisiensi filtrasinya itu juga lebih tinggi. Contoh, dari 1000 partikel yang berukuran 10 mikron, masuk ke dalam filter, keluarnya 1, itu kita sebut dengan beta rasio 1000. Atau kalau memang dia nanti masuknya 1000 partikel,
terus keluarnya misalnya 50, 1000 bagi 50 itu sekitar 50 beta rasio. Jadi semakin tinggi beta rasio, itu menunjukkan bahwa efisiensi filter itu semakin bagus. Nah, kenapa beta rasio ini juga penting Bapak Ibu? Melenceng sedikit, untuk aplikasi dalam sistem filtrasi kan ada yang disebut dengan filter yang bersirkulasi, ada yang single pass. Dia harus sekali lewat, harus mencapai target yang diinginkan. Atau kalau di lubrikasi, itu kan biasanya close loop. Pertama tidak tercapai, kemudian setelah sekian lama nanti cleanliness-nya akan tercapai. Jadi key point-nya di sini adalah pada saat Bapak Ibu ingin memilih filter, pilihlah yang beta rated. Nah, balik lagi bicara masalah filtration, tentu harus ada standar yang menunjukkan ini filter ini performanya sudah mencapai atau belum untuk tingkat kebersihan. Ada beberapa standar yang digunakan untuk cleanliness level ini. Salah satunya adalah ISO code 4406. Ini menunjukkan kode dari tingkat kebersihan. Kalau Bapak Ibu lihat, setiap penambahan satu tingkat itu artinya adalah 2 kali penambahan jumlah partikelnya. Jadi misal di lapangan kita melihat kode ISO code 18/16/13. Itu kode pertama, itu menunjukkan partikel yang berukuran 4 mikron, yang kedua itu yang 6 mikron, yang ketiga itu adalah 14 mikron. Semakin kecil kode cleanliness artinya pelumasnya semakin bersih. Dan itu kaitannya apa? Itu kaitannya nanti adalah dengan komponen apa yang akan kita protect. Misal kita bicara hidrolik. Hidrolik ada control valve, misalnya servo valve. Servo valve itu kan clearance-nya sangat kecil, sehingga dia butuh filter yang betul-betul bisa mencapai tingkat kebersihan. Misal standarnya adalah umumnya untuk di servo valve itu mungkin di ISO code 14, 13, 10, bahkan sekarang ada yang 13, 12, 9. Tergantung dari OEM-nya. Itu kalau kita bicara cleanliness code. Ini salah satu contoh dari tabel tadi. Untuk kode yang pertama itu yang 4 mikron, 6 mikron, dan 14 mikron. Jumlahnya partikel yang 4 mikron misalnya 430. Nanti dilihat di tabel itu kodenya berapa. Sehingga dapat kode 16. Demikian juga untuk yang 6 mikron. 6 mikron dilihat jumlah partikelnya berapa, kemudian nanti dari tabel dilihat ini kodenya angkanya berapa. Demikian juga yang 12. Nah, selain untuk tingkat kebersihan, di industri juga orang mengenal NAS. NAS ini dia berdasarkan range, nanti diukur 5-15 mikron, jumlah partikel berapa, 15 berapa, nanti kode tertinggi, itulah yang disebut dengan NAS-nya. Ya, Pak. Nah, ini sedikit di kesempatan terbatas ini kami ingin sharing sedikit apa yang kita bisa lakukan terkait precision lubrication practice ini. Untuk hidrolik step awal, mungkin nanti Bapak bisa juga menerapkan di set dulu cleanliness level. Itu berdasarkan sistem komponen dan pressure-nya nanti kita lihat. Contoh, tapi acuan rule of thumb pertama adalah mengacu kepada OEM. Kalau tidak punya acuan, Bapak secara typically bisa menggunakan tabel ini sebagai acuan untuk men-setting tingkat kebersihan. Jadi contoh misal untuk servo valve yang di bawah 140 bar, itu target cleanliness levelnya adalah 16, 14, 11. Itu untuk sistem hidrolik. Kemudian untuk proportional valve di pressure yang 140 atau di bawah 2000 PSI itu 17, 15, 12.
Nah, setelah Bapak men-set target ini, kemudian kita harus mencapai. Nah, seperti apa kita harus mencapai target yang kita sudah set? Next, Pak. Oh, ini untuk yang lubrikasi, misalnya untuk ball bearing itu target umumnya adalah 16/13/11. Nah, tahap yang kedua, setelah Bapak set target cleanliness level untuk sistem yang ada, kita harus mencapai target tersebut dan take action misalnya tidak tercapai, yaitu dengan mereduce kontaminasi atau melakukan sistem filtrasi yang benar. Salah satu, Pak, pengalaman kami di lapangan, terkadang di sistem kita itu, existing sistem filtrasi itu tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Sementara di satu sisi kita tidak ingin merubah sistem yang ada. Nah, mungkin itulah yang kita kenal dengan kidney loop filtration. Jadi mengambil istilah itu ginjal. Kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah membekali kita dengan sistem filtrasi yang sangat bagus. Kayaknya itu istilah itu dia pakai semacam kidney loop. Jadi dengan menambahkan semacam offline filtration, berusaha untuk membantu apabila sistem yang saat ini ada tidak mencapai tingkat kebersihan yang diinginkan. Dan yang tidak kalah penting, kita harus tetap melakukan inspeksi dan monitoring. Semakin sistem Bapak bermasalah, mestinya harus semakin sering frekuensi untuk melakukan monitoring. Tapi kalau itu hanya untuk maintain, untuk istilahnya tidak terlalu banyak masalah, itu bisa frekuensinya bisa dibuat lebih lama. Nah, tahap yang ketiga, kita monitor, buat baseline level, terus diusahakan juga kita monitoring pada operating condition, sehingga data yang kita dapat itu betul-betul mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Akhir kata, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa berbicara precision lubrication practice itu bukan hanya sekedar kegiatan menambah oli, tapi jauh yang lebih penting adalah bagaimana kita mencapai reliability mesin kita itu menjadi lebih meningkat. Demikian sedikit sharing dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Hendra. Tapi kalau saya yang nanya boleh lah ya? Saya juga penasaran ini. Sebenarnya kesalahan lubrication practice apa sih yang paling sering terjadi di industri? Ya, terima kasih Pak Hugo. Kayaknya Pak Hugo sebenarnya sih lebih paham gitu ya. Justru saya nanya karena saya kurang ngerti. Salah satu yang kita lihat sebenarnya bukan dari sisi lubrikan ya Pak. Lebih kepada untuk handling, kemudian melakukan istilahnya memastikan bahwa sistem yang sudah ada ini bisa berjalan atau sesuai dengan misalnya cleanliness-nya. Kalau dari sistem filtrasi, sistem yang ada ternyata dia tidak bisa mencapai standar dari cleanliness yang diinginkan oleh komponen yang ada. Itu umum di situ sering terjadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Pak Hugo. Oke, kita lanjut ke pembicara ketiga. Ada sebelumnya ada para hadirin yang ingin bertanya mungkin? Oh, boleh. Terima kasih untuk tim narasumber dan nama saya Jan Peter. Saya adalah salah satu orang yang mengikuti MASPI dari awal. Dari awal pertama sekali saya paling ingat sekali bahwa MASPI itu di 2006 itu sudah menggaung-gaungkan atau kita sudah conference kayak di hotel di Kuningan mengenai biodiesel. Pembicaranya itu adalah dari Pak siapa namanya, tapi saya tidak tahu nama bapaknya, tapi saya tahu bapaknya dari
dari Rusia. Biodiesel itu tahun 2006. Kemudian di tahun 2000-an, di tahun 2020-an baru biodiesel itu mulai menguak. Artinya MASPI ini adalah orang-orang pintar. It's not that full again. Kita punya orang-orang pintar yang ada di Indonesia dan sesuai dengan keahliannya. Namun yang I'm just surprised about the statement Pak Maibadi, Pak Nurudin is about increasing daripada lubrikan kita bukan menurun, menaik gitu ya. Naik, artinya industri semakin besar. Kita semakin bigger, more bigger. But unfortunately, about the expert is nothing. Saya bilang nothing adalah kita tidak punya sama sekali expert di bidang lubrikasi maupun contamination control di setiap bisnis owner. Nah, saya mungkin Pak pembicara punya data bahwa pertama pertanyaan saya, seberapa concernnya-kah business owner tersebut terhadap lubrication ini. Kemudian apakah ada MASPI sendiri punya data kalkulasi benefit yang mereka dapatkan? Business owner tuh selalu melihat dari sisi benefitnya, berapa cost reduction yang harus dilakukan, yang dia bisa potong ketika dia menerapkan sistem ini. Ketiga, pertanyaan Pak Ugo tadi saya menggelitik sebenarnya. Pertanyaannya, apa faktor-faktor lubrikasi yang salah seringkali dilakukan? Saya menjawabnya ya dengan narasumber adalah regulasi yang tidak mau tahu. Itu faktornya. Sebetulnya kita punya regulasi yang dari atas top to bottomnya nggak ada yang mau tahu. Yang tahu adalah ini olinya sudah bagus. Saya beli per liternya 1 miliar per liter. Tetapi kok bisa rusak? Begitu. Terima kasih atas ininya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin mau menanggapi enggak? Ya, boleh? Ya, terima kasih Pak John Peter dan juga Bapak Ibu semuanya atas pertanyaannya. Betul bahwa industri pelumas itu masih tumbuh meskipun disruption di sana sini. Kita melihat adanya electric vehicle, adanya converting ya, banyak sekali konversi-konversi yang tadinya menggunakan mesin-mesin yang membutuhkan banyak pelumas sekarang menjadi sedikit lebih compact. Tetapi untuk daya-daya besar prime mover tersebut masih membutuhkan jumlah pelumas yang banyak. Sehingga di situ industri pelumas terutama di penggunaan di sektor industri masih tumbuh. Pertanyaan Bapak benar. Jadi apakah di industri di Indonesia ini sudah cukup memiliki orang-orang yang memiliki ahli lubrication sehingga bisa merawat mesinnya dengan baik, dan apa yang diharapkan sebagai reliability, economical value daripada rotating equipment yang mereka jalankan itu bisa didapatkan. Karena begitu rotating equipment itu masuk ke area failure, terlalu banyak maintenance, terlalu banyak shutdown karena hal-hal yang nggak penting, maka harapan keekonomian tadi menjadi tidak ada. Nah, bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah ada? Saya pernah membuka data dari International Council for Machinery Lubrication. Ini adalah lembaga sertifikasi internasional. Ada dua yang besar sertifikasi di internasional. Yang pertama, dulu ada STLE, Society of Tribologists and Lubrication Engineer. Dan yang kedua ICML,
International Council for Machinery Lubrication. Nah, angka kita orang-orang Indonesia yang tercatat certified di ICML itu hanya sekitar 1% dari total seluruh yang ininya aktif, ya. Jadi yang certified dan aktif. Mungkin ada yang certified tapi nggak aktif, mungkin sudah expire. Nah, itu nggak masuk di list itu. Ketika saya list jumlahnya adalah 1% dari total populasi. Negara tetangga kita di Malaysia itu sudah berada di angka 9%. Sedangkan negara-negara yang maju itu sudah di double digit. Sudah di angka double digit. Nah, ketika kami juga pernah mengevaluasi ketika kita mengadakan training yang menghadirkan ujian sertifikasi ICML, pernah kami dapati tingkat kelulusan itu di bawah 70%. Maka pada saat itu kami evaluasi kenapa ini tingkat kelulusannya di bawah 70%. Nah, salah satunya adalah ujian-ujian tersebut dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan gini, di bawah ini adalah yang tidak mengandung ini kecuali, atau di bawah ini yang bukanlah termasuk ini, melainkan negatif, dinegatifkan lagi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sehingga kita melihat ini teman-teman kita gagalnya bukan mungkin karena mereka nggak ngerti, tapi karena jebakan-jebakan bahasa. Nah, maka dari itu sebenarnya kita mungkin juga perlu nih membuat sertifikasi sendiri, mendidik putra-putra bangsa ini, mentransfer ekspertis teman-teman yang ada di MASPI ke seluruh Indonesia, sehingga lebih banyak lagi expert Indonesia di masing-masing industri. Karena kami yakin ketika lubrication-nya itu excellent, maka rotating equipment-nya akan excellent, reliability-nya akan excellent, dan industrinya akan excellent. Begitu kira-kira untuk pertanyaan yang pertama ya.